Hari ini saya kedatangan tamu namanya mirip. Kalau saya itu Muhammad Soleh, tamunya ini Anwar Soleh. Soleh ketemu Soleh, kan itu. Mbok sing bener Soleh di pokoknya podo Solehan gitu loh. Mas Anwar Soleh ini orang Bojonegoro, dulu teman lama ini puluhan tahun yang lalu, mungkin sudah 20 tahunan tidak ketemu sama saya, cuman ya by WA saling kirim-kirim kabar gitu. Anwar Soleh pernah jadi ketua DPRD di Bojonegoro. Jadi wong Bojonegoro kalau tidak tahu berarti dia orang baru. Karena ini adalah tokoh lama, dulu tokoh PDI Perjuangan ya sampean ini. Tapi sekarang ini boleh dibilang oposisi terhadap Pemkab, oposisi terhadap Bupati Bojonegoro. Nah saya tadi ketemu pun kaget loh, kok ono ana nek mau awan nek bengi ra ana, ini enggak sih. Dan fotonya itu pun saya pikir adalah foto Bupati Bojonegoro. Ternyata duduk Banji ya, oh Banji. Apa maksud dari kaos ini? Ini sindiran atau apa ini ya? Sindiran. Apa? Jadi, nyindir siapa sampe? Nyindir Bupati? Bupati lah. Apa kak nyindir Jokowi? Kok nanggung? Nek musuhan itu kan levelnya harus level tinggi. Nek musuhan be Bupati kan terlalu remeh-temeh. Piye ya apa itu? Bukan remeh-temeh, Bang. Ini ya, politik kenegaraan, saya mohon maaf. Oke. Saya harus bicara, saya lahir besar di Bojonegoro. Saya pun ingin mati di Bojonegoro. Oke. Pengen mati dimakamkan di Bojonegoro juga. Ya. Oke. Dan saya masih berhutang budi dengan Bojonegoro. Saya kenal jenengan, saya mohon maaf. Ya, itu ketika jenengan sidang di tahun 96. Saya anggota DPRD yang melawan Orde Baru. Ayo. Saya itu zaman Orde Baru sama di anggota dewan. Dari 92-97 jenengan juga aktivis, saya aktivis. Oke. Jenengan itu saya prihatin ini anak-anak di sidang. Saya beli Aqua, saya cari jenengan. Itu tidak boleh sama Intel. Itu secara nasional. Jadi 96 sampai sekarang baru ketemu. Jadi alhamdulillah dari ceritanya kaos ini ada dua pendapat. Anaknya mau awan, bengi gak anak. Jadi ini saya awane ono, bengi gak ono. Berarti Bupati ini sampean ono awan tok. Loro, bengi awan. Karena begini, filosofisnya kebijakan yang dalam itu Bupati Bojonegoro aslinya itu kan Mukawanah. Oh, jenenge asline Mukawanah. Lahir terus iku ono ari-ari dikendem kuwi jenenge mbiyen Mukawanah. Oke. Kemudian sekolah SD, SLTP, SLTA Mukawanah. Ngono lho. Lah, tahun 2000 dia ini punya akte kelahiran yang dikeluarkan di Tuban. Tanggal 22 Januari 2000. Pakai nama anak Muawanah. Oh, berubah. Iya. Ganti nama. Ganti nama ini setahu saya sesuai Stablat 19/20/751. Kemudian Undang-Undang 4 tahun 61 di pasal 1, pasal 4, pasal 6. Di mana perubahan nama ini harus seizin Kementerian Kehakiman. Oke. Kan begitu. Jadi sampean gantina iso sampean Soleh itu Muhammad Soleh dan sebagainya. Ganti Muhammad Ali ganti Muhammad Tyson misalnya ngono. Oke. Ada persyaratannya, Mas. Sampean orang tuanya siapa, kawin apa, ndak surat nikah, kemudian dilekis di kantor pos, ada saksi, ada sidang. Oke, ada penetapan dari pengadilan. Nah, dalam kasus bupatinya sampean ada penetapan apa tidak? Saya hakul yakin tidak ada. Oke. Nah, itu berangkat dari situ. Ini kan menurut saya ini kan sudah injak-injak hukum. Oke. Kemudian dia ini ijazahnya jelas Mukawanah. 22 Januari itu bukti fotokopi ijazah SD SMP punya? Punya. Oh, punya. Mukawanah. Bukan muka lama, bukan ya? Muka aneh. Muka aneh. Oke. Itu. Jadi di usia 32 tahun dia ini ganti nama. Mungkin itu kata tetangganya ya, juga wajahnya itu diganti. Dulu bibirnya itu bagus, sekarang lenyer. Hidungnya pesek, sekarang bangir, kan begitu, Mbak. Oh. Yang kata tetangga tadi itu Ayun di biyen saiki. Wah, Ayu saiki. Oh, Ayu saiki. Iya. Ayun itu setelah jadi bupati apa sejak sebelum jadi bupati?
Setelah di Jakarta. Oh, setelah di Jakarta. Anggota DPR dong. Ya, lah ini orang-orang di sana itu kaget. Gitu loh. Terus? Loh, 2000 karena saya ketemu teman sekolahnya, loh, Mok itu kok bisa jadi Bupati Bojonegoro gitu loh, Mok siapa? Panggilan sekolah ketika itu Mok, bukan anak, Mok itu nek nggo omaku iku buat ada minum. Tempat Mok gitu ya. Tapi ini Mukawana. Ya. Terus jadi konco-koncone biyen apa pangling loh kok jadi bupati gitu. Ya. Nah, dalam kasus ini ada pergantian nama. Kalau saya baca-baca di medsos itu kan sampean lapor polisi. Betul. Apakah sebelum lapor polisi pernah ketemu Mbak Bupati? Pernah. Kok niku? Enggak ya. Iya. Pernah disampaikan ke Bupati soal nama ini? Enggak. Terus tiba-tiba langsung lapor polisi. Saya ini kebetulan di kampung halamannya saya dengar teman sekolahnya terus saya ngontak. Kemudian anak saya minta data di KPU dan ketemu ijazah SD, sertifikat semua ketemu datanya. Dari situ saya kaji, kemudian saya investigasi. Artinya sampean bukan benci, tapi bicara hukum, bicara kepastian kan gitu loh. Kau niki Mukawana apa anak Mukawana? Gitu. Jangan-jangan antara Mukawana dengan anak Mukawana ini beda orang. Jangan-jangan orangnya benar. Oh, orangnya benar. Oke. Ya, tapi bahwa dua nama itu satu orang. Yakin juga itu ya. Saya yakin. Nah, ini sudah dilaporkan ke polisi belum? Sudah. Kapan sampai laporan? Saya lapor itu 1 Maret. Kemudian Maret kapan? Maret itu Oke, Maret 2021 sekarang November. Ya lebih dari sekitar 7 bulan. Nah, 7 bulan itu prosesnya sejauh mana? Prosesnya saya ketika laporan itu saya juga meminta SP2HP. Sejauh mana proses-proses itu memang bawa saksi nggak sampean? Saya bawa. Berapa orang saksi? Saksi itu ya teratur 3 orang. 3 orang ini apa yang diketahui? Teman SMP, teman SD, apa? Ini yang kedua. Laporan yang pertama itu polisi bekerja. Kepala SD, kepala Dukcapil sampai Borobudur itu dicari. Borobudur itu dia ini kan punya akte kan tahun 2000. Sedangkan dia daftar di Borobudur ini tahun 99, lulus tahun 2003. Itu loh. Ini kan aneh. Nah, pendaftarannya pakai apa? Ternyata Borobudur kebanjiran lah yang inilah. Ini kan saya kasihan sama polisi dibujui terus ini maaf aja. Ini saya kesana siapa yang menghadap di situ, makanya ini karena ya itu tadi Mas, jangan-jangan di usia dia 32 dia melakukan tindak kejahatan. Gitu loh. Jangan lah. Alasannya apa dia ganti? Ini kan harus sama-sama kita ucap. Ada perintah dari langit, ada perintah di tengah malam. Kan soalnya kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu alasannya. Oh, Mukawana itu gak ngerjekeni. Atau berburu gang gede. Ini kan gitu. Oke, saksi-saksi sudah. Terus sudah ada gelar perkara? Gelar perkara saya tidak dengar. Ada di situ datanya. Kemudian saya dikirimi surat, ada lagi temuan akte kelahiran dan kakak. Dia kakak itu sendirian dan akte kelahiran itu dikeluarkan di Bojonegoro 4 Agustus 2017. Lah ya wong wis geran kok duwe akte kelahiran pindah iki piye ini enggak masuk akal ini. Ini alasannya. Ini kan menurut saya kan harus ada juga penetapan pengadilan dong Mas. Menurut ketika mengurus akte yang ini terlambat. Bukan terlambat ya. Ini akte kelahiran dikeluarkan di Bojonegoro. Tahun 4 Agustus 2017. Padahal tahun 2000 dia sudah punya tadi. Sudah punya. Ada akte 2 kali, Bu. Lah makanya iku ning dia alasane piye? Kena apa ora njupuk niku. Ini saya yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Yang dia itu. Ini dasar ini apa? Dia sudah punya di Tuban loh, pindah Bojonegoro. Akte kok pindah ini seumur-umur lah orang iki. Akte itu satu. Mau tinggal di Surabaya, Bojonegoro, Papua, aktenya tetap dibawa. Lah makanya. Kan gitu. Iki bar Tuban Bojonegoro ya. Mana yang Tubannya yang mana? Ini sesuai keterangan ini kan. Ini dikeluarkan di Bojonegoro. Yang Tuban yang mana?
Nggak ada saya. Padahal dia kelahirannya di Tuban. Di Tuban. Ya. Mestinya kan Tuban. Mestinya kan Tuban. Okay. Ini saya yakin dia menghilangkan jejak. Karena di akte pertama itu kalau dia punya penetapan pengadilan itu ada sudut kanan atas. Ada tulisannya berdasarkan penetapan itu. Jadi sampai curiga, ini ada 2 akte, satu diterbitkan di Tuban, tahun 2000 berapa? 2000, tahun 22 Januari. Tanggalnya eling ya, 22 Januari ya. Terus muncul lagi di Bojonegoro tanggal 4 Agustus 2017, menjelang Pilkada. Nah, ini kan. Karena saya tahu anak Muawana ini menang tahun 2018. Maka dia harus menyiapkan salah satunya akte kelahiran. Oke, sekarang ini sudah ada penetapan tersangka belum? Belum. Penyidik sampai hari ini belum punya keberanian memanggil terlapor. Oke. Itu mengecewakan nggak? Sangat dong. Kalau setahu saya yang bodoh mas, saya nggak ahli hukum dan sebagainya, nyari apa alasan. Jadi ada peraturan Kapolri tahun 2019, tahun 2011 nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Bahwa satu kasus pelaporan ini agar tidak cacat hukum, mungkin terlapor dan pelapor kan sama-sama dimintain keterangan. Yang sampai sekarang terlapornya belum. Nggak punya keberanian. Mungkin Ted, kita kecewa. Kan begitu dong, sampean kecewa ya. Udah, yang penting sudah laporan polisi tapi tidak lanjutnya belum. Progresnya tidak memuaskan. Nah, 2018 Bupati sampean ini kan dilantik. Apa yang mengecewakan buat Anwar Soleh terhadap kepemimpinan Mukawana alias Ana Muawana tadi? Gitu. Apa? Wis Ana Muawana lah. Wis ojo Mukawana itu masa lalu. Itu masa lalu. Ana Muawana. Oke, jadi saya ini tahu diri saya ini tidak ingin terlibat di politik. Jadi ketika 2018 hiruk pikuk di sana, saya ini melarikan diri. Tidak ikut salah satu calon. Melayu saya di Atambua NTT. Tak kurang ado to. Ning Atambua. Pergawe Mas. Oh, pergawe. Dolek duit. Oke, terus Ana yang menang. Terus 2018, 19, 20, 21 hampir 3 tahun. Apa kekurangannya? Bukankah sampean sudah punya bupati yang cantik? Ini perempuan pertama jadi bupati atau sebelumnya ada perempuan? Perempuan pertama. Perempuan pertama jadi bupati di Bojonegoro. Bangga dong, seorang ibu jadi bupati. Apa kekurangannya? Nek kelebihan nggak usah dibahas. Saya melihatnya begini. Jadi informasi yang saya terima saat itu 3 bulan itu sudah dengan wabuk nggak bagus. Kemudian siapa namanya itu? Budi Irawanto. Budi Irawanto, panggilannya Wawan. Kemudian yang lain-lain di dinas-dinas ini beliau itu sering marah-marah terus, gitu loh. Bupati ini sampai ini suka ngamuk? Suka. Kayak Risma lah. Beda, tapi itu bedanya apa dengan Bu Risma? Kalau bedanya apa dengan Bu Risma? Ya, kalau Risma ini mungkin karakternya hampir sama lah. Karakternya hampir sama. Tapi apakah di Surabaya itu Bu Risma suka marah, anak buah suka dimarahi, tapi masyarakat senang lihat gaya kepemimpinannya karena dia jam 6 pagi sudah di jalanan segala macam. Jadi hidupnya memang kerja keras, bahwa dia ngamuan karakter. Nenek bupati ini sampean ini pekerja keras, suka turun ke masyarakat kayak Bu Risma, atau ngamuan tok sing padha. Ya apa? Iki aku takut nang sampean lho, sampean nang Bojonegoro, sampean ini tokoh. Itu kalau sudah justifikasi begini, saya mohon maaf nggak etis saya. Loh, enggak. Tadi kan sampean ngomong marah-marahnya itu sama. Pertanyaannya untuk pekerja kerasnya ke masyarakat membangun Bojonegoro itu podo nggak kayak Bu Risma apa enggak? Beda. Dia obsesi orientasi politik, dia ini tidak kenegaraan tapi kelompok. Ini yang orientasinya ke sana, dan itu jelas. Bagaimana dia menggalang obsesinya jadi bupati sampai 2009. Bagaimana 2009 apa? 229. Oh, 2029. 2 periode pokoknya kudu tetap jadi bupati. Seperti
Ngawi, Kediri, tidak ada lawan, semua partai-partai dikantongi. Pokoknya pengennya calon tunggal. Hubungan bupati dan wakil bupati. Ya. Pernah nggak wakil bupati sambat ning sampean? Dia selama jadi wakil bupati kok koyo ngene. Pernah. Apa sambatnya apa? Ya. Sambat gak duit aja dibahas. Ngono. Jadi gini. Kebetulan itu mereka itu satu grup dengan saya di grup jurnalis itu. Si siapa? Wakil bupati. Oh, dia masuk. Oh, no, bupati nih grup kuno. Ada juga. Ada. Si. Bupati, wakil bupati sering ikut komen juga di grup itu. Oke. Terus. Di situ itu kan perkembangan daerah kan bisa berkembang di situ. Oke. Karena politik jalan buntu. Jadi saluran ekspresi menyalurkan itu tidak ada. Beliau itu sebetulnya kayak Yoto dulu kan enjoy. Hari Jumat dibuka, habis Jumatan siapapun mau monggo. Ada open house. Ada open house, ada komunikasi, ada interaksi. Ndak pokoknya kudu ini kan. Nah, kepemimpinan Anamo Awana ini nggak begitu. Wah, begitu. Berbeda dengan Suyoto. Sangat jauh, bumi langit. Oke. Bumi langit. Wes, balik neng Wawan maneh. Ya. Apakah mengeluh misalnya jadi bupati, wakil bupati tidak diperankan? Soal mutasi dilibatkan tidak? Tidak. Rapat-rapat diundang nggak sih wakil bupati itu? Kayaknya enggak. Kayaknya tidak. Saya kapan lalu melihat dia ngomong di media itu kalender tahun 2021 pun yang dikeluarkan Pemkab tidak ada satupun foto wakil bupati. Di alun-alun itu hanya mukanya Mbok saja. Loh, di alun-alun itu apa? Foto besar. Banner besar, iya. Cuman ada bupati. Iya. Ya enggak elok lah, tapi kan mereka ini sing wani ngandani Mas. Memang dulu di Banyuwangi juga begitu. Ya. Saya melihat kalau gampang nonton apa itu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akur itu gampang. Ya. Pokoknya foto ning dindi itu kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu bersamaan, oh berarti dia nggak ada masalah. Tapi nek ono foto bupati tok gak ono wakil, oh berarti dia jotak misalnya. Di Bojonegoro kayak begitu. Iya. Di pojok-pojok misalnya ada foto bupati pun ijenan. Iya. Oh, wakilnya nggak ada. Tapi wakilnya kok mati apa sih hidup? Bisa hidup. Oh masih hidup ya. Ya dijadikan patung katanya nek mati tidak dicantumkan kan ya wajar. Kayak apa nyantum wong wis mati. Kan begitu. Faktanya masih hidup. Tidak pernah dilibatkan. Gondo. Terima kasih atas waktunya Cak Anwar Soleh. Podo mbek aku. Bedanya aku Muhammad Soleh. Demikian teman-teman, jangan lupa khusus bagi orang Bojonegoro wajib tonton podcast ini karena ini bicara untuk kemajuan Kabupaten Bojonegoro. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.